Selamat malam, teman-teman Instagram semua. Selamat bergabung. Silahkan, kita akan membahas topik yang mudah-mudahan akan seru malam ini. Kita punya tamu yang cukup seru ya. Teman-teman sudah mulai datang, selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu. Halo Yuri, teman lama yang sekarang tinggal di Australia, putranya juga pra-remaja ya Yuri ya, sama usia anak kita. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang pola makan pada remaja. Mungkin buat Bapak Ibu yang baru bergabung, yang baru mengikuti Instagram saya, yang juga baru sih ya, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Francisca. Saya dokter anak. Sehari-hari saya berpraktek di klinik di Apotek Puri 1 di daerah Puri Kembangan, dan juga di Rumah Sakit Siloam Karawaci. Saya dosen juga mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Di 4 tahun terakhir ini saya mencoba mempelajari lebih dalam tentang kesehatan remaja, karena ini area yang belum banyak dikembangkan. Dan sambil menunggu Dr. Tan Shot Yen yang akan menjadi teman ngobrol saya malam ini, narasumber kita, sambil menunggu teman-teman yang lain juga yang udah pada berdatangan, Ibu Francisca, Mbak Prima, Dika, Mbak Nesya, Mbak Gita, yuk. Itu juga sudah, Dokter Tan sudah mulai terlihat melambai. Saya menunggu. Saya mana ya? Iya. Oke. Halo Meta, apa kabar? Meta, teman sama spesialis anak dulu. Malam Dokter Tan. Hai, apa kabar? Halo, baik. Gimana Dokter Tan? Masih hidup, masih bernafas dengan lega. Sebentar, aku mau nulis ini. Absen dulu. Absen. Siapa aja itu? Ya. Topik kita ya. Siap. Aku nggak bisa ngepin ini ya, supaya terpin. Wah, nggak bisa ini. Ya, oke. Bapak deh, nanti kita sering sebut-sebut aja ya topik kita malam ini nih. Saya nggak bisa ngepinnya nih, nggak muncul ini tandanya. Oke, jadi mungkin sebelum ke Dr. Tan Shot Yen, yang pastilah teman-teman sudah banyak yang kenal ya dengan beliau. Aduh, filternya cantik sekali dok. Buat iseng. Iya, itu jadi mungkin udah sering dengar. Nah, kita mau ngobrolin tentang saya memperkenalkan topik kita malam ini dulu ya. Jadi topik kita, tagline-nya dari Dokter Tan kemarin adalah remaja pinter makannya bener gitu ya. Nah, kenapa sih kok ngomongin topik ini ya? Karena pertama-tama remaja itu punya tugas perkembangan. Ya, namanya remaja kan belum dewasa, jadi masih punya tugas pertumbuhan dan perkembangan. Tugas perkembangannya itu apa sih? Pasti kita semua udah tahu, ikut tren. Ikut tren itu adalah sebuah tugas perkembangan yang dia harus lakukan. Mencoba hal baru, itu adalah tugas perkembangannya dia. Ya, mencoba sensasi yang baru, itu tugas perkembangannya dia. Karena memang begitulah perkembangan otaknya ya.
area yang bertanggung jawab pada emosi, pada sensational seeking, pada fight and flight, itu sudah matur lebih dulu ya sebelum area yang bertanggung jawab pada pemikiran yang rasional ya yang sebab akibat sistematis pengendalian impuls ya di sini sudah matang nih pembentuk apa impulsivitasnya emosinya ya. Terus juga tugas perkembangan yang lain adalah berbaur dengan peer, berbaur dengan teman, ya. Kalau namanya berbaur dengan teman, nongkrong-nongkrong kan nggak mungkin garing-garing aja ya. Jadi pasti ada cemilan, ya pasti ada minuman, gitu. Nah, kemudian sifat remaja karena memang lagi punya banyak aktivitas, punya banyak kesibukan, punya banyak berteman, gitu. Jadi maunya tuh praktis, mudah, murah, tapi enak. Nah, gitu ya. Nah, tapi padahal ya, eh, apa namanya, pola makan remaja itu menjadi dasar yang akan kemudian membentuk kebiasaan yang di masa depannya nanti ya, di masa dia menjadi dewasa dan kemudian mereka misalnya memilih untuk membentuk keluarga, akan terus punya dampak panjang. Jadi kalau WHO bilang triple dividend, ya. Jadi apa yang kita lakukan, bagaimana kita membentuk remaja, itu akan bukan hanya menentukan masa remajanya saat ini, tapi menentukan masa dewasanya kelak nanti seperti apa, dan menentukan generasi yang akan mereka lahirkan. Nah, pola makan di masa remaja ini, kita tentunya tahu menjadi akar masalah penyebab berbagai penyakit yang punya dampak luas ya jantung, hipertensi, stroke, diabetes, kanker ya yang akhirnya membebani negara ya BPJS ya makanya BPJS lagi ini ya lagi rame ya drakor ya naik turun enggak jelas itu ya dampaknya luas ya belum lagi kalau kita bicara soal ketahanan pangan dan sebagainya jadi bukan hanya berdampak pada individu dan keluarga, tapi pola makan sebetulnya punya dampak yang sangat luas ya. Nah, jadi gimana nih? Nanti kita mau ngobrol sama Dokter Tan. Menyeimbangkan antara si remaja yang punya tugas perkembangan yang penting untuk dia, tetapi juga sambil kita dapat membentuk pola makan untuk mencegah berbagai masalah besar di kemudian hari, dan tanpa mengorbankan relasi antara anak dengan orang tua gitu. Banyak faktor memang sih ya yang mempengaruhi pola makan macam-macam ya ketersediaan pangan aktivitas segala macamnya tetapi malam ini kita mau fokus tentang bagaimana peran orang tua bagaimana orang tua bisa berperan dalam pembentukan pola makan anak remaja ya. Kalau balita kan jelas ya, disiapin semuanya, dibuatin. Tapi kalau anak semakin besar anak kan dia akan semakin banyak di luar dan semakin banyak di luar kontrol orang tua. Nah, jadi sekarang kita mau ke Dokter Tan nih. Dokter Tan mau perkenalkan diri atau gimana? Nggak usah kita ngobrol-ngobrol aja kalau perkenalkan diri. Ketik di Google namanya orang semua ketahuan orang nggak tahu. dia. Mantap. Oke, udah tahu lah ya Dokter Tan. Nah, tapi malam ini aku pengen ngajak ngobrol sama Dokter Tan bukan sebagai dokter aja, tapi pengen dengar ceritanya sebagai ibu. Nah, jadi Dokter Tan ini punya putri, namanya Cila, boleh disebut ya Dokter Tan ya? Dengan senang hati. Ya, Cila ini kebetulan murid saya juga di FKUPH gitu ya, jadi ternyata dunia sempit ya. Nah, nanti mungkin Cila boleh komen deh ya kalau nggak setuju atau bagaimana responnya dulu ketika masih SMP SMA gitu ya sama mamahnya. Boleh nggak diceritain? Ini sebagai dokter yang ahli bidang gizi ya. Satu hal aja. Gimana dulu sama Cila? Ada nggak saat-saat yang sulit? Zaman Cila masih SMP ya, itu kira-kira dia usia tunggu
93 ditambah 13 itu tahun 2006. Nah, kebetulan tahun 2006 itu saya baru ngambil S2. Jadi waktu itu adalah zaman saya betul-betul lagi getol-getolnya ngambil filsafat gitu loh ya. Dan itu adalah cikal bakal saya sebetulnya menjadi dokter. Jadi walaupun saya udah lulus dokter tahun 91, tapi ketika tahun 2006 itu betul-betul cikal bakal saya. Karena apa? Karena saya tuh nanya cuma satu hal. Manusia tuh siapa sih gitu loh ya. Kok kayaknya kalau jadi dokter cuman kayak ketok magic gitu loh ya. Jadi kalau ada barang rusak datang ke kita beresin, jeder, dia keluar, dirusakin lagi, disuruh balik lagi gitu. Jadi oke, jadi saya tidak mengatakan bahwa anak itu adalah proyek percobaan kita. Nah, beberapa orang tua sering mengatakan anak itu kayak coba-coba ya gitu loh. Jadi coba sama anak pertama, lalu anak kedua kayaknya lebih bener deh ini tekniknya, anak ketiga dan sebagainya. Nah, sekarang yang pada waktu 2000 sekitar tahun 2006 itu dalam masa ketika Cila juga sebagai remaja normal yang pengen coba. Nah, tadi seperti Dokter Siska bilang bahwa itu dalam masa ketika anak itu pengen baru buka jendela lalu gitu kan ya, ada sesuatu yang baru di luar sana, dari pertemanan, urusan makan. Saya masih ingat tuh zamannya dia pertama kali dia senang sama cowok. Wow. Jadi saya itu sama suami saya itu dihajar di lapangan parkir. Saya masih ingat di PIM, saya disuruh duduk di mobil, udah mama gak usah kemana-mana, sebentar lagi kita keluar kok. Udah nih ya, kamu lagi di mana? Ada di restoran X. Saya tahu banget restoran X tuh gak ada makanan bener gitu loh. Isinya cuma sayap ayam goreng, ada yang namanya ya minuman-minuman begitu lah ya gitu loh ya. Lalu kemudian saya bilang, kamu masih lama gak ketemu? Bentar mak, ini lagi diskusi. Katanya diskusi kan. Tungguin, gila sampai toko mau tutup mbak. Mallnya tutup jam 10. Hei, kamu tuh kemana? Ternyata akhirnya dia keluar juga. Oh, dia keluar juga. Dia keluar juga. Dia kan nggak berani kan keluar sendiri. Tetap masih nebeng sama mak bapaknya yang nyetirin kan. Oke, anyway. Terus saya tanya, ngapain aja kamu? Biasa lama ngobrol sama temen-temen. Temen-temen. Padahal temennya temen aku gitu kan. Terus makan apa aja? Dia sebutin makan apa segala macam. Dia tanya aja sama dia masih ingat tuh cerita kayak begitu. So anyway, challenge-nya adalah sebetulnya adalah ketika dia keluar. Jadi ini adalah sama seperti ini, bukan soal makanan aja. Makanan hanya bicara soal pakem. Tapi juga termasuk dalam semua ajaran rumah, itu sudah mulai mereka challenge ketika mereka masuk usia di mana I want to try this, I want to try that. Ya, itu termasuk dalam urusan agama. Jadi termasuk urusan kepercayaan. Kenapa sih mereka kayak gitu? Kenapa sih kita kolot? Nah, kenapa mereka begitu? Mereka kayaknya lebih enak deh hidupnya. Kok saya kayak begini gitu loh ya. So, itu adalah challenge. Dimana ketika kita masih anak, kita masih kecil kan kita cakep ya. Dikasih rok ya kan. Dikasih apa namanya baju yang manis. Ya Allah mbak, itu zamannya dia SMA itu. Itu sih jenangnya kutek. 10 jari kuteknya hijau. Saya bilang, kok ini bocah kuteknya hijau. Udah nih, gue diem. Tahan. Besok ganti, kuteknya hitam. Wis jin tengah malam. Mari ono mbak, bukan cuma itu aja mbak. Iku sing jenenge rock. Saya baik-baik. Dia dulu sekolah di Ursula. You know Ursula kan? Sama suster kan? Itu mesti kira-kira 10 cm di bawah lutut. Lalu SMA, SMP, dia pindah kan mbak. Di sekolah yang anybody can do anything gitu loh ya. And you know what? Dia pakai rok pendek mbak. Masya Allah mbak. Sumpah mati itu paha kemana-mana mbak. Minta ampun tobat. Tapi tahu nggak? And you know what? Akhirnya dia rese sendiri. Akhirnya dia rikuh. Perikuhnya gimana? Tiap kali mau berdiri, dia turun-turunin roknya. Habis pating jelek ketek tuh ya, itu hampir pantat dia semua. Dia turun. Jadi rempong ya? Rempong. Nah, itu urusan pakaian. Urusan makanan juga sama. Karena akhirnya saya punya prinsip. Lo mau makan, tapi ada apa-apa, lo tanggung akibatnya. Jadi begini, ibu-ibu, kalau saya boleh berbagi. Masa remaja itu adalah masalah yang memang very conflicting. Ketika kita megang anak terlalu kenceng, maka dia akan hancur di tangan kita. Tetapi kalau kita pegangnya kelewat lolos, itu kayak ibarat orang pegang tahu gitu ya. Kalau pegangnya atau konyaku ya, kebayang kalau konyaku dipegang itu ager-ager. Kalau pegangnya kelewat lolos, blos. Nah, tinggal seberapa jauh orang tua itu juga bisa memberikan leadership. Nah, ini penting. Jadi remaja-remaja yang akhirnya makannya benar, orang tuanya juga they can be a leader. Bahwa lalu kemudian anaknya trial and error, lah itu mah zamannya, Anda nggak usah khawatir. Jadi yang disebut dengan bagaimana orang tua memberikan jalan, memberikan terang, itu penting banget Mbak. Aku rasa itu yang pertama pengalamanku.
Oke. Jadi ternyata dokter Tan juga memang mengalami juga ya Oh kesulitan-kesulitan iya, khasnya iya. remaja ya. Zaman Tadi saya tadi kecil juga Cila, lain lagi. Saya juga tukang ngelawan loh, Mbak. iya iya iya, Cila udah dada-dada tuh. Mungkin Cila Yakin deh, mau yakin. itu mengajukan keberatan atas cerita Oke. mamanya gitu. Nah, apa namanya kalau kita balik lagi ke peran orang tua gitu ya. Tadi kan dokter Tan udah bilang tuh kalau di kenceng terlalu megangnya terlalu kenceng ya kayak tahu hancur gitu ya. Tapi kalau terlalu los juga apa namanya jatuh dari Bablas. tangan kita Ah, ya bablas gitu ya. ya bablas anginnya. Salah-salah dia jadi Nah, juragan, Mbak. Kita jadi kacungnya semua di rumah. nah ya. Jadi kalau Nah, udah gitu betul. ngancam. Pokoknya kalau makanan nggak ada kayak itu, aku tidak makan. Oh, kalau Triala berani kayak gitu, kue orang mangan sampai tekan seso. Nah, jadi aku tertarik tuh. Jadi tadi dokter Tan berarti kan tetap memberikan rambu-rambunya, Yap, tapi nggak ngekepin gitu. Nah, itu enggak. secara prakteknya gimana tuh? Secara praktisnya, misalnya lah soal apa namanya makan di restoran junk food lah, taruh lah gitu. Itu jadi boleh, tapi entah frekuensinya kah yang diatur, entah atau apanya atau gimana dok? Menurut saya Boleh tidak. share dok? Nah, ini pentingnya ketika masih kecil, itu dia berada di jalur yang benar, Mbak. Sebab ketika anak masih kecil, ketika masih bisa kita bimbing jalurnya benar, so then mereka bisa compare. Kalau gue keluar jalur, kok kayak gini ya? Nah, gitu loh. Jadi saya Hmm. mah nggak peduli, lo mau makan seumur hidup kayak gitu, hidup lo, badan-badan lo bodoh teing gitu kan ya. Tapi saya percaya banget sampai usia 13-14, saya sudah memberikan yang terbaik. So then dia bisa compare, Mbak. Jadi tanya aja sama orangnya. Ketika dia malah makannya mulai ngaco, and you know what? Dia lalu mulai agak sedikit sulit tidur. Nah, konsentrasi di sekolah mulai buyar. Nah, lalu kemudian Hmm. Mbak jangan salah, ini umur udah tuwek segini tuh, Cila sekarang umurnya 27 toh. Nah, umur sak tuwek kayak gini, masih ada tuh Mbak di kolongnya kalau Anda lihat. Tahu apa? Di kolongnya dia, di kolong ranjang. Saya tahu, makaroni ngehe. Ada makaroni. Sampai tatakan gini, lu gila ya saya bilang gini ya. Udah tua bangka, udah ngerti makanan di kolong. So, you know what? It's a comfort food. So itu adalah makanan ketika dia lagi stres, dia mulai Ya. nyari-nyari. Sama kayak pasien saya, dia tahu dia gemuk, dia tahu dia diabetes. Tapi begitu dia mulai stres, dia nyari yang manis-manis, Mbak. Sampai Iya saya nanya betul. cuman gini, oke, yuk kita bikin semacam metafor yuk. Kenapa sih kamu cari yang manis, Mbak? Saya tanya gitu. Sebab yang saya hadapi adalah stres. Stres itu artinya apa? Pahit. Stres itu nggak enak. Lalu saya cuma nanya gini, oh jadi gantinya hidup yang pahit kamu cari makanan yang manis-manis. Cakep muka saya bilang gitu. Lah itu kan kelihatan akhirnya dia ngetawain dirinya sendiri. So the first thing that you need to learn as a parent that ketika Anda udah mulai bicara dengan remaja Anda, jangan membuat situasi menjadi tegang. Tapi make it like like tetap kita ngajar, kita yang punya grip, tetapi make it like guyone awake dhewe gitu loh. Jadi dengan Hmm. kesalahan kita, dengan ketololan kita, and then dia bisa ketawa, iya sih mah, iya sih mah, ini gatel mah, gatel, jerawatan tubuh. Nah, umur seperti dia sekarang 20-an kan dia mulai sadar diri tuh, ya. Begitu dia udah mulai stres sama dosennya, mulai di atas jidatnya dia tuh, mulai ada kulit-kulit yang model kayak eczema, kayak psoriasis, whatever you call it. So, dia udah mulai tahu nih, aduh mati lu gua, ini kayak gini. Nah, ditambah dengan makanan yang ngaco, dia akan semakin kacau di situ loh, Mbak. Ya, ada dua hal nih berarti yang saya catat nih dari Mbak Yan nih ya. Ah, kalau aku lihat itu tadi kan Mbak Yan bilang karena udah 12-13 tahun sebelumnya tuh udah di jalur yang bener gitu ya, udah diusahain bener-bener gitu. Ah, ah, Nah, eh, aku jadi pengen ada dua hal yang mungkin bisa kita obrolin ya. Yang satu kan berarti memang karena Mbak Yen punya prioritas soal makan. Dan tidak semua orang tua memprioritaskan masalah makan. betul, yang Jadi penting nggak kenyang. kepikiran gitu. Yang penting kenyang Kalau dan doyan. ya betul. Jadi kalau kalau pasien-pasien saya kan meskipun saya mencoba meskipun saya 4 tahun terakhir ini lebih apa namanya mencoba mendalami remaja, tapi tetap pasien saya lebih banyak yang balita. Nah kalau balita tuh kan gampang banget ya, maksudnya udah dibuatin disiapin gitu, tapi masih concernnya tuh masih besar.
begitu seiring perjalanan anak menjadi tambah besar, concern orang tua itu berubah, bergeser. Jadi kalau di remaja pasti deh, kalau saya bicara topik remaja, pasti yang pertama kali muncul adalah isu kesehatan reproduksi, seksual, pacaran ya. Gak jujur, pasti itu yang ada di pikiran orang tua pertama ya. Atau ya kalau yang mau yang lain paling adiksi, narkoba, rokok gitu ya. Tapi yang concern soal makan itu mulai bergeser tuh. Nah, jadi gimana tuh ya supaya apa ya prioritasnya itu ada gitu. Jadi menjadi agenda keluarga dan jadi agenda Itu orang tua. Dokter Siska, itu pertanyaan yang bagus kalau seandainya kita lihat ke kasus orang dewasa. Bagaimana caranya orang Indonesia bisa sadar makan bener nih, ya? Padahal itu adalah kita punya masalah, kita punya keprihatinan sekarang, apalagi sekarang urusan COVID, ekonomi melorot. Kebayang nggak kalau orang lalu jadi hipertensi, lalu jadi obes, jadi diabetes, dan sebagainya. Nah, problemnya Mbak, seringkali yang saya temui di praktek itu adalah orang Indonesia tuh nggak mau berubah kalau belum kepentok. Nah, kalau belum kepentok, orang itu kalau belum kena kanker, nggak ada yang namanya cari dokter gizi. Karena dia berpikir, aduh ya sudahlah, wong siti-siti nggak apa-apa. Tapi begitu kankernya mulai nongol, rambutnya mulai rontok karena di kemo, dan dia mulai punya kesulitan makan, baru dia nyari. Dok, sekarang supaya dengan makanan yang cuma terbatas saya masuk, saya bisa mempunyai gizi yang cukup. Nah, remaja juga sama. Pasien saya yang remaja itu biasanya kalau sudah mulai kepentok, Mbak. Kepentoknya di mana? Satu, mensnya acak-adul. Nah, biasanya mulai datang tuh. Nah, mens acak-adul itu bisa jadi ditambah dengan rambutnya mulai rontok. Remaja sekarang kalau rambutnya rontok itu kan kayak mahkotanya terganggu gitu kan. Jadi dia datangnya ke saya tuh biasanya karena, Bu dokter, saya ini rambutnya rontok padahal umur saya baru 15. Terus saya sempat mens 2 tahun, tapi 1 tahun terakhir mensnya itu putus sambung gitu loh. 2 bulan sekali, kadang-kadang ngeflag, jadi saya jadi takut gitu loh. Yang satunya lagi, tentu dong kebiasaan, saya tuh obes dong. Padahal teman-teman saya udah pada punya pacar. Nah biasanya begitu Mbak, kalau misalnya temennya udah punya pacar, dia sendiri masih jomblo, dia lagi mikir, ada apa yang salah dengan saya? Nah akhirnya di situ lalu kemudian skala prioritas mulai muncul. Lalu orang boleh bicara tentang gizi, bicara tentang makanan. Itu pun belum tentu bicara makan bener Mbak. Dia jajal pakai diet Mbak. Iya, Diet betul. diet air putih, diet segala macam, diet timbang. Aneka macam diet. Ya, sampai masuk sekolah itu mukanya udah enggak karu-karuan gitu loh. Iya. Karena kan pengennya praktis, Dok. Pengennya kan praktis, cepat. Nah, apalagi ditambah kalau orang tuanya sibuk kerja. Nah, Betul. biasanya kalau remaja-remaja umur 13-14 itu orang tuanya sekitar 40-an umurnya ya. Nah, itu adalah saatnya ketika itu adalah karirnya lagi bagus-bagusnya. Karirnya lagi jeng gitu, lagi panas-panasnya gitu loh ya. Apalagi sekarang kan takut di PHK juga kan. Kita harus tunjukin prestasi sama bos gitu loh. Akhirnya anak gak jadi prioritas. Makan, ya udahlah lu pesen aja lah pakai itu layanan antar dah. Yang penting lu pada makan semua. Nah, ini jadi apalagi zaman Covid gini ya, Mbak ya. Layanan antar jadi naik daun. Yang kalian takutkan cuman makanan delivery itu ada virusnya apa enggak? Kalian tidak berpikir bahwa makanan delivery itu kualitasnya seperti apa? Nah, dibuat dari bumbu yang mana? Cara mengemasnya bagaimana? Dan sebagainya. Jadi, kalau menurut hemat saya sebagai orang tua, kita udah waktunya untuk bisa, pertama kita belajar dulu. Jadi sebelum istilah saya tuh, sebelum kita ngajarin anak kita makan apa-apa segala macam, kita belajar dulu sebagai orang tua. Saya sendiri makannya udah bener nggak? Saya sendiri obes nggak? Suami saya itu masih darah tinggi nggak gitu loh ya. Tapi kalau misalnya suaminya juga pecinta gorengan, mamahnya nih, maksudnya ibunya juga masih seneng, ya begitulah, Mimi-chan, minum-minum cantik kan, ngeteh-ngeteh cantik gitu sama temen-temennya Mimi-chan gitu kan. Jadi ya menurut saya sih kalau orang tua nggak bisa kasih contoh, anaknya wassalam gitu loh. Nah, pertanyaan yang menarik adalah kenapa sih orang nggak mau berubah? Nah, itu loh, Dokter Siska. Kenapa orang tidak mau berubah? Ada yang tahu nggak? Jawabannya saya kasih bonus buku deh. Jual murah nanti. Oke. Orang nggak mau berubah biasanya satu, Dokter Siska, karena nggak penting. Nah, balik lagi ke isu prioritas tadi. Betul, nggak penting ya. Jadi sama kayak sekarang. Yang nonton kita nih orangnya nggak banyak. Kenapa? Karena nggak penting.
Bisa jadi loh. Padahal kita udah bikin apa namanya, udah bikin flyer, udah bikin apa segala macam, tetapi yang nonton nggak banyak. Ya. Bukan karena topiknya tidak menarik, karena apa? Ada di luar sana yang lebih penting. Nah, Betul. apa yang di luar sana lebih penting apa? Kita nonton itu apa, talk show tentang BPJS. Itu lebih seksi pembicaraannya daripada seperti kayak kita berdua emak-emak ngobrolin makanan remaja. Iya, kita ini kelawan sama yang sekarang obrolan BPJS soal airport tadi pagi di Cengkareng yang luar biasa penuh. Oke, nah sekarang kalau orang tua juga tidak punya skala prioritas mana yang lebih penting, anaknya bakal hancur gitu loh. Jadi prioritas itu penting. Penting nggak sih artinya ngatur pola makan supaya anak remaja kita jadi sehat itu? Betul. Jadi memang mindset pola makan keluarga itu memang sebetulnya kaptennya itu ada di orang tua. Makanya Banget, memang Mbak. kita itu kalau mau memutus rantai, memang kita harus bicara di remajanya. Memang di remaja, karena remaja ini kan akan jadi the future parents. Itu ya. Anak kecil yang udah pintar bikin anak kecil. Ya, yang sampai bikin anak kecil duluan. Jadi, tapi yang apa namanya, bagaimanapun kita tetap perlu bekerja sama dengan si orang tuanya ini. Banget. Gitu. Nah, Setuju. jadi apa ya? Memang saya juga tidak ini ya, tidak mempunyai apa ya keyword yang bagaimana gitu untuk mampu membuat orang tua meletakkan ini sebagai prioritas. Betul banget, karena memang prioritas orang tuanya kalau ekonomi. Nah, betul. Ya, itu. apalagi kalau menengah ke bawah ya, kita bicara menengah ke bawah ya, lebih sulit lagi situasinya ya, bisa makan aja udah syukur gitu ya mereka. Betul. Jadi ada banyak aspek parenting itu yang apa namanya, yang mungkin memang lebih menarik perhatian mereka gitu ya, yang lebih membuat mereka lebih itu yang lebih penting. Nah, jadi memang karena mungkin tadi itu akibatnya tuh nggak dirasakan sekarang di saat remajanya itu atau apa orang tuanya juga masih umur 40-an gitu kan, masih produktif ya, masih banyak kan masih sehat gitu ya. Nah, apa ya jadinya ya? Mungkin ya memang harus perjalanan waktu kah atau memang ya bergulir semua upaya ini ya. Tidak ada jalan pintas gitu ya. Iya, tapi menurut hemat saya, Dokter Siska, justru situasi pandemi kayak gini, ini adalah peluang bagi kita bersama untuk bisa membuatnya kembali ke dalam rel. Karena apa? Anjuran semua dokter anak, spesialis gizi, sampai penyakit dalam, kita selalu menganjurkan tentang gizi seimbang. Perbanyak makan sayur dan buah. Sampai Menteri Pertanian tadi pagi tak onek-oneknya sedikit saya mengatakan. Karena Menteri Pertanian mengatakan bahwa kita punya stok pangan itu memang sampai sekarang alhamdulillah masih oke. Tapi nanti pasca lebaran kita ada beberapa tempat yang defisit ya. Nah, karena apa? Karena permintaan makanan-makanan sehat sekarang jadi makin naik. Ya, komen saya cuma satu. Ya kalau gitu selama ini kita makannya nggak sehat dong gitu loh ya. Jadi kelihatannya kita surplus padahal karena kita makannya nggak sehat. So, jadi kalau buat orang tua, nah ini yang mengerikan sekali. Kenapa kita jadi gagal? Kalau orang tua menggunakan skala prioritas, ya, misalnya prioritasnya dia adalah cari uang, bukan tentang makan sehat. Justru dengan cari uang, kalau kita sakit bisa pergi ke rumah sakit mewah. Nah itu yang gawat tuh Mbak. Ya, nah yang dibeli sebetulnya layanannya, bukan kesehatan. Bukan dokternya, layanannya. Ya, kan? Layanannya yang dibeli bukan sehatnya. Pilihnya keramik. Bukan sehatnya. Duduk gitu loh. Oke. Iya. Nah, tapi juga akhirnya secara tidak langsung itu dicontoh sama anaknya loh, Dokter Siska. So akhirnya anaknya juga pakai skala prioritas. Yang penting apa? Yang penting saya gaul. Yang penting saya diterima oleh peer saya. Jadi kalau lingkungan saya, peer saya makannya ngaco, lagi kegilaan dengan bobati, boba itu, maka saya juga harus ikut ke sana. Kalau enggak saya nggak diterima. Saya kelihatan aneh sendiri. Nah, itu dia. Nah, sekali lagi untuk bisa membuat anak bisa menyadari tentang prioritas skala mana yang penting. Jadi orang tua juga harus membina anaknya mempunyai yang disebut dengan leadership. Nah, ini barangkali juga ekspertisnya Dokter Siska sebagai spesialis anak. Bagaimana anak kalau dari kecil itu sudah empowered, anaknya asertif, maka bukan cuma pola makannya dia bisa menjadi leader di kalangan teman-temannya, tetapi juga anaknya itu bisa terbebaskan dari bullying, betul nggak Mbak? Karena apa? Karena asertif. Yang menentukan arusnya bukan temannya, yang menentukan arusnya adalah sendiri. Saya. Exactly. Jadi itu sebabnya kenapa kunci parenting untuk membuat anak-anak menjadi berdaya dan asertif itu penting banget menurut saya. Iya. Jadi membangun resilience.
resilience Exactly. untuk melindungi dirinya sendiri Banget. dan kehidupannya Yes. sendiri ya. Ya, kalau Jadi nggak kalau dia di ngaco kemana-mana. betul. Jadi kalau di teori parenting itu kan ada dua aspek gede ya. Jadi orang tua itu setting rules. Tetap harus setting rules. Jadi ada Banget. tuntutan, ada aturan gitu ya. Tetapi at the same time dia juga harus provide the support yang Betul. memungkinkan rules-nya ini, tuntutannya ini bisa terjadi. Ya, Kejadian kalau yang sama seperti kita sekarang nih. Ya, pemerintah betul. setting the rules, PSBB. Tetapi Ya, harus ada support dari pemerintah. Bahwa BLT ditunaikan, bahwa sembako dibagi, gitu. Ya, sajane iya. keluarga dia jaga cilik loh, Mbak. Iya betul, percis. Jadi memberi dukungan ini bukan cuman apa ya, memang paling sederhana memberikan fasilitas ya. Jadi kalau emang mau Ya, anaknya makan sehat, tentu yang tersedia di rumah harus yang sehat pilihannya. ya, Ya, jadi pertama itu dalam konteks penyediaan. Kedua, memberi contoh. Iya. Kemudian ketiga adalah kemampuan untuk melakukan diskusi yang tadi itu, untuk menumbuhkan asertif, untuk menumbuhkan resilience. Jadi sih kalau itu udah menjadi prioritas dan harapan saya tentu Bapak Ibu yang bergabung sama kita malam ini pasti itu sudah ada di prioritasnya ya. Oh, makan nih kayaknya penting nih, aku mau dengerin. Jadi apa namanya bagaimana melibatkan remaja sesuai dengan tahapan perkembangannya dalam perencanaan makan keluarga. Nah, kemarin kita sempat diskusi ya, Mbak Yen. Yang penting itu kan nggak ada istilah praktis gitu ya, nggak ada baca tulis nggak bisa praktis. Gimana? Ting 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 langsung bisa baca tulis nggak? Semuanya harus berproses termasuk soal makan. Jadi mungkin ala bisa karena biasa ya, bukan yang praktis tapi yap. yang mampu laksana tiap hari gitu ya. Sama mungkin yang riweh-riweh ya sarapan misalnya ya, atau di saat lagi hektik apa namanya banyak tugas gitu, atau di saat lagi bete tadi ya, bagaimana untuk supaya emosional eatingnya tuh ya nggak jelek-jelek amat lah gitu ya. Nah mungkin ada nggak apa tips-tipsnya nih sambil kita menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, yang menjadi problem yang aku tandai pada anak-anak yang punya problem dengan makan di usia remaja, itu karena mereka itu tidak pernah makan berjamaah lagi dengan orang tuanya, Mbak. Ya, even dari kecil. Ya, jadi hidup di kota besar itu challenge-nya banyak banget, terutama untuk keluarga yang ingin mempertahankan resilience tadi. Jadi contoh soal, bapaknya supaya nggak kena macet, supaya nggak kena ganjil genap, dia berangkat subuh-subuh. Ya, sedangkan anaknya bangun juga belum. Ya kan, jadi makan pagi aja sarapan semua udah kocar kacir sendiri-sendiri. Jadi anaknya nggak pernah lihat ayah tuh makan apa. Ya, lalu kemudian makan siang, udah dong ya makan siang pasti sendiri-sendiri dong. Masa bapaknya ujuk-ujuk kayak dari kebun, kayak dari sawah pulang ke rumah buat makan siang, kan nggak mungkin, kan kerja nyawah kita kan di kota besar. Oke, makan siang forget it. Makan malam ini menarik. Kebanyakan anak-anak itu makan sekitar setengah 6 jam 6. Ya, setengah 6 jam 6 sekali lagi ayahnya masih kena macet atau bahkan meeting di kantor. Mama juga belum pulang dan sebagainya. Jadi anak ini kesehariannya ini makan sama pembantu, sama orang yang di rumah, caretakernya dia, ya, sama ibu deknya, sama neneknya dan sebagainya. Jadi karakter makan orang tua itu nggak ada nempel di anak. Nah, lalu kemudian Betul. yang cilaka, orang tua itu memberikan semacam apa ya, merasa kayak utang ya, ada perasaan bersalah. Jadi untuk mengobati rasa bersalah dan rasa hutang orang tua, mereka jajan gila-gilaan weekend. Ya, yang buat mamanya Betul. itu adalah cheating day, buat anak-anaknya kita makan sama papa dan mama. Tapi itu bukan makanan yang sebenarnya, bukan makanan yang Betul. sehari-hari, the actual Iya, food of the family gitu loh. Itu iya, hanya iya, iya. makanan yang restoran mode gitu loh ya. Jadi Iya, 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 sekali iya. lagi apabila barangkali kita juga banyak membuat anak ingin belajar tentang macam-macam, saya rasa kok makan itu adalah salah satu cara bagaimana orang tua juga ingin menularkan sesuatu yang baik untuk masa depan anaknya. Iya, iya, iya. Nah, tadi ada pertanyaan ini. Jadi, mungkin dalam konteks khususnya dalam soal makan ya, mungkin dikaitkan dengan pengalamannya Mbak Yen juga mendampingi Cila ketika masih remaja. Apakah reward and punishment itu efektif? Gimana Sama kalau sekali tidak. Sebelum ditanya, saya jawab sama sekali tidak. Nah, ya, reward and punishment itu hanya membuat anak jadi patuh.
Nah, ini yang membuat saya itu juga punya ide kalau saya lagi ngajarin pasien. Saya selalu mengajarkan sama pasien saya, lo jangan mau patuh sama gue, gitu loh ya. Karena saya tuh bukan apa-apanya kamu, ngapain kamu patuh sama saya? Sebab patuh itu akhirnya cuman kamu cuma bertanya, ini boleh, itu nggak boleh. Jadi banyak remaja juga nanya, mama ini boleh nggak? Mama ini boleh makan nggak? Akhirnya apa? Dia cuma ngikut, ya. Tetapi ngerti nggak? Enggak. Ya, orang Iya, patuh itu adalah untuk menghindari hukuman dan mengejar apa namanya upah. betul. Nah, Iya, yang kita pengen adalah bagaimana kita bisa menggeser orang dari kata patuh jadi kata paham. Nah, paham iya, ini perjalanannya panjang memang. iya, Tetapi once anaknya paham, maka kita nggak usah bawel-bawel kayak nenek gombreng. So they know exactly, bukan mama bilang nggak boleh, tapi dia bisa dakwah, Mbak. Kalau gue iya, makan kayak begini, so ada harga yang harus saya bayar gitu loh, Mbak. iya. Balik lagi tadi, mekanismenya bukan soal reward and punishment, tapi ada tuntutan, ada ketentuan yang disepakati bersama, lalu orang tua mengupayakan dukungan agar si tuntutan ini bisa terlaksana, bisa mampu laksana. Balik lagi tadi, menumbuhkan resilience, menumbuhkan kemampuan si anak untuk melindungi dirinya sendiri, untuk menentukan pola makan yang baik buat dirinya sendiri. Ya. Ingat, untuk anak remaja itu waktu sama orang tua itu sedikit, dia lebih banyak ada di luar, ya bukan sama kita juga nggak tahu dia makan apa, dia cerita bener apa enggak juga kita belum tentu tahu gitu kan ya. Jadi memang bukan punish and reward, tetapi memang memahami bagaimana membentuk resilience, kemampuan yang itu hanya mungkin terjadi bila pola makan itu memang hidup di dalam keluarga gitu ya Mbak Yen ya, Exactly. dihidupkan Nah, oleh orang tua, satu dihidupkan satu yang dalam ingin diskusi ya, sehari-hari ya. satu yang ingin saya tambahkan bahwa untuk menjadi hidup maka izinkanlah ada perbedaan, ya. Sebab kalau misalnya makan sayur bagi mama itu adalah makan pecel, makan sayur bagi papa adalah salad. So probably for the teenager bukan salad, bukan pecel. Dia punya sendiri gitu loh ya. Jadi barangkali dia ingin mengatakan gue pengen makan kredok. Nah, gitu kan ya. Nah, Iya, kredok iya, juga sayur kan gitu loh. Ya, selama dalam betul. koridor-koridor yang bisa dipahami. Lain kalau misalnya makannya lalu kemudian dibikin smoothies. Wah, itu bukan makan sayur, namanya minum gitu loh ya. Atau kemudian jadi gila-gilaan misalnya makan sayur tetapi jadi bayam keripik. Lah itu kalau di Jawa itu keripik bayam. Nah, Goreng. buat saya itu bukan makan sayur, itu namanya mantan sayur. Wis mari bayamnya digoreng sih sana. Penyiksaan bayam. So, Tapi emang gorengan itu akrab sekali dengan masyarakat kita ya. paling kriuk nih kalau jenenge wong Jawa. Oke, jadi dalam proses belajar kita juga menciptakan ruang dan waktu. Ya, jadi Iya, ruang itu adalah mempunyai apa namanya kemungkinan bagi si orang yang sedang belajar untuk menjadi apapun dia ingin menjadi. Ya, sementara waktu itu dalam pengertian give some time. Nggak bisa Anda pengen bahwa ini habis nonton acaranya Dokter Siska sama Dokter Tan, besok anak gue makan sayur. Ntar dulu, ntar dulu. Barangkali jangan anaknya yang disuruh makan sayur, tapi orang tuanya coba lebih memperbanyak makan sayur. Sampai anaknya tuh penasaran dan jajang. Karena bagi anak-anak yang sedang tumbuh kembang, remaja juga tumbuh kembang ya Dokter Siska ya. betul. Curiosity itu penting. They Yes, getting curious gitu loh. Nah, alangkah baiknya kalau curiosity-nya itu terhadap orang tuanya, tentang perilaku orang tuanya, daripada dia getting curious dengan orang lain di luar sana. Nah, sekali lagi, kalau orang tuanya aja nggak punya waktu di rumah, gimana anak ingin menumbuhkan curiosity-nya dia terhadap orang tua? Itu penting. berarti harus tetap spending time ya, karena nggak bisa ngeliat orang tuanya makan kalau dia nggak bareng orang tuanya gitu. Ya makanya dia tetangganya yang makan. Jadi jangan Jadi kaget kalau memang dia lebih banyak ikut perilaku tetangga. iya, benar-benar jadi orang tua tuh mungkin juga harus ini yang pertama-tama memikirkan track apa ya perjalanan karir gitu ya. Ini gue Betul. mau berkarir, kapan gue mau punya anak, nanti umur anak gue berapa, Iya, gue kira-kira ada di mana posisi karirnya gitu. Itu harus betul. menjadi pertimbangan gitu ya. Jadi Banget. kalau kalau apa eh, pasien orang tua pasien saya itu selalu bilang, ya dok saya nggak kerja dulu, nanti kalau anak saya udah agak gedean saya baru akan kerja gitu. Saya selalu bilang semakin anak besar kehadiran orang tua itu menjadi semakin tidak tergantikan. Ya, Banget. ibaratnya meskipun menyusui itu memang optimalnya itu direct breastfeeding, tapi ASI perah masih bisa dikasih ke orang.
tapi memberikan contoh hidup nggak bisa didelegasikan ke orang sama sekali gitu ya. Jadi memang yang utama adalah bagaimana kemampuan orang tua menyediakan support. Nah ini konteksnya luas sekali ya, tergantung pengetahuan orang tua, tergantung skill orang tua untuk parenting, tergantung kondisi sosial ekonomi, ya fasilitas yang ada, support system yang dimiliki dan sebagainya. Nah tadi tuh kan, tadi Mbak Tan bilang tuh, aku tuker-tuker nih Mbak Tan, Mbak Ian, nggak apa-apa ya? Santai aja, emang itu nama saya dua-duanya. Tadi kalau ibunya mau makan karedok, pecel ya, bapaknya mau makannya salad ya, terus anaknya mau makannya lain lagi gitu ya sayurnya. Nah repot dong, masa mesti makan itu masak 3 macam menu gitu. Gimana itu? Oke. Ke yang langkah lebih praktisnya. Oke, nggak ada kata praktis. Yang ada nggak ada kata praktis. Yang ada adalah kita nggak punya rencana. Kita nggak punya rencana, makanya kita menuai bencana, Mbak. Gitu loh, ya. Jadi menjadi orang tua seperti tadi Dokter Siska bilang, itu adalah a lifetime career. Jadi kita harus punya yang disebut dengan milestone-nya. Ya sama kayak tumbuh kembang anak ada milestone-nya ya kan. Setelah anak saya umur sekian dia bisa ngapain, motoriknya gimana dan sebagainya. Jadi orang tua juga kita harus lihat achievement-nya apa. Jangan cuma achievement-nya adalah tahun pertama kawin punya rumah, tahun kedua mau kawin punya mobil, tahun ketiga kawin punya villa. Wah ya cilakan ya kayak gitu itu ya. Jadi achievement kita itu harus dalam bentuk oke, kita mau apa nih dengan keluarga kita. Jadi sekali lagi yang saya mengatakan bahwa mengatur makan itu sama sekali tidak sulit. Dokter Siska tadi udah bilang Allah bisa itu karena biasa. Jadi pertama yang penting adalah rencana. Kalau misalnya di kulkas Anda itu sudah ada segala macam bahan makanan yang siap untuk diolah selama 1 minggu, di rumah itu ada yang minta apapun, everything becomes so ready. Karena apa? Karena semuanya well prepared. Yang menjadi problem itu kan kalau kita nggak punya preparasi, Mbak. Ya, giliran mau masak, loh, tomatnya gak enak. Giliran mau masak, yo, aku ke warung sebelah ya, ini garamnya habis. Loh ya, orang hidup kayak begitu. Ya, loh, ini dalam skala yang lebih besar. Ini sama seperti kayak kita besok mau ngawinin anak, hari ini baru sibuk cari utangan. Gitu loh ya. Indonesia tuh seneng banget tuh hal yang sifatnya jeng-jeng gitu loh. Saya seneng menggunakan kata jeng-jeng. Kenapa? Medeni gitu loh, kayak film horor. Tiba-tiba bapaknya minta opor lontong. Lah, anak tiba-tiba minta ayam bakar bumbu rujak. Padahal itu doesn't matter. Kalau misalnya sebagai mama nih, seperti saya sebagai mama, you like it, you don't like it, tapi I have the rules. Rulesnya apa? Oke, saya mulai bikin rencana menu. Senin ayam, Selasa tahu, Rebo ikan, Kamis tempe, Jumat jamur, Sabtu seafood, Minggu telur. Ya, itu adalah menu gedenya. Yuk, lalu kemudian kita bikin rencana hidup selama 1 minggu. Pertama itu hemat banget loh, Mbak. Menjadi tidak hemat justru kalau kita makan di luar dan sembarangan beli online. Jadi kalau saya sudah beli ayam 2 ekor, maka ayam 2 ekor itu bisa saya mix match. Hari Senin ayamnya mau tak bikin ayam bakar bumbu rujak. Lah, nanti Kemis aku mau bikin soto kudus, dadanya disuwir, ya toh? Loh, jadi nggak ada kejutan di dunia ini. Jadi orang satu rumah ngerti banget, ini seminggu kita bakal makan apa, Mam? Gitu loh. Monggo. Ada satu pertanyaan, tapi sebelum kita ke pertanyaan ini, karena masih menyangkut soal perencanaan nih ya, Mbak Tan. Remaja itu kan udah punya kemampuan sebetulnya untuk berkomunikasi, dia sudah punya pengetahuan dasar, di sekolah diajarin, dan dia sudah punya pengalaman makan setidaknya selama 10 tahun hidup gitu ya, kan remaja mulainya 10 tahun. Udah berasa tahu gitu. Iya, tapi maksud saya gini, jadi perencanaan makan itu libatkan remajanya. Delegasikan pelan-pelan ke dia. Itu menjadi agenda keluarga gitu. Oke, siapa yang bertugas untuk merencanain makan minggu depan? Ya, gantian gitu ya, mamahnya, bapaknya, anaknya, dan karena sharing tugas dan tanggung jawab di rumah itu terbukti ya di banyak evidence itu membentuk soft skill, membentuk resilience, membentuk kemampuan anak tadi tuh nomor 1 tuh perencanaan hidup ya. Dia terbiasa merencanain. Iya, betul. Jadi kalau orang mengatakan nggak ada sekolahnya jadi orang tua, menurut hemat saya belum tentu nggak ada sekolahnya, sekolahnya ada.
Di mana? Ya di rumah di mana anak ini dulunya hidup. Iya. Sekolah untuk menjadi orang tua itu adalah di rumah kita masing-masing. Ya, jadi sebetulnya sekolahnya itu ada. Sebab nanti kalau dia udah jadi mama, dia udah jadi papa, dia juga nggak jauh-jauh beda modusnya. Ya, dia paling Iya. juga nyontek apa yang kita lakukan gitu loh ya. Iya. Tapi kalau orang tua zaman sekarang nggak boleh hanya berpegang pada bagaimana orang tua kita dulu ya. Sekarang kan Karena zamannya udah zamannya beda beda ya. Informasi banget. dalam genggaman tangan. Jadi harus lebih berdaya untuk Ya, menyekolahkan diri sendiri ya. Free betul. Halo parenting Mbak ya. Dian, Mbak Dian udah join. Oke. Iya, makin banyak yang join ini makin malam. Nah, tadi ada satu pertanyaan ini, Mbak Yen. Tadi Ya, apa sih pantangan anak saya yang remaja tapi nggak disebut usianya, baru pasca operasi appendektomi apa tadi ya saya kelupa apa terlewat tadi. nah oke. Ya, Ya, kita ngomong soal ini balik pantangan pada soal ini pantang adalah memantang. Ya, oke. Ya, oke, pantang memantang. Sampai saya aja kalau ngobrol sama pasien saya sering mengatakan begini. Ini agak sedikit lucu ya, tapi menarik. Lu lihat muka gua tuh Cina, saya bilang gitu. Cina pakai TJ, Cina. Orang Cina punya pedoman. Hidup cuma sekali. Kalau makan lo kagak enak, mendingan lu pilih mati, tong. Lu bilang. Jadi saya tuh paling benci dengan kata pantangan, Mbak. Sumpah. Ya, jadi pantangan diet itu menunjukkan bahwa kita itu pada posisi yang tidak berdaya. Wis kowe ora usah kakean cangkem, melok bae. Enggak usah banyak mulut, lu ikut-ikutin aja. Udah gitu ya. Jadi istilah diet, istilah pantang tentu ada bicara tentang ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh, itu nggak boleh. Nah, yang menjadikan kita jatuh kepada patuh tetapi tidak paham. Ya, oke. betul. Nah, bicara tentang orang pasca operasi, apapun operasinya, appendektomi, operasi kista, operasi apakah segala macam, operasi tumor, pertanyaannya cuma satu. Orang habis operasi itu kondisinya seperti apa? Lemah kan gitu loh ya. Artinya apa? Dia butuh pemulihan lebih cepat. Dia butuh perbaikan jaringan untuk menjadi lebih cepat. Nah, untuk perbaikan jaringan, untuk perbaikan sel-sel menjadi lebih cepat, itu yang dibutuhkan apa? Kita dalam ilmu gizi dasar kita tahu kita butuh protein misalnya, ya kan? Kita butuh antioksidan, ya kan? Nah, yang tidak terlalu banyak dibutuhkan oleh orang yang pasca operasi itu apa? Karbohidrat barangkali, misal. Ya karena apa? Orang habis operasi kan nggak langsung disuruh nyuci di WC tuh ya, nggak disuruh jadi kuli kapal langsung tuh ya, nggak langsung disuruh kerjaan rumah. So barangkali dalam hal ini adalah walaupun karbohidrat itu penting sebagai sumber tenaga, tetapi Anda harus memfokuskan diri pada zat-zat gizi yang dibutuhkan untuk perbaikan jaringan, untuk mencegah supaya tidak terjadi perlengketan, untuk mencegah orangnya supaya tidak mudah ambruk misalnya kayak gitu. Ya, jadi bukan perkara diet atau pantang, tetapi kita harus memfokuskan apa yang penting bagi Anda hari ini. Apa yang penting? Sebab saya seringkali kalau ngobrol sama orang, saya cuma mengatakan bahwa nggak mungkin orang harus ditabrak sama makanannya sama. Ya, misalnya aja kita umurnya saya udah di atas 50 ya. Jadi kalau Mbak Siska baru di atas 40 aku yakin. So, orang di atas 40, di atas 50 nggak mungkin kita tumbuh kembang kan, Mbak. Ya, jadi kan mustahil kalau komposisi makanan kita itu sama seperti kita punya anak remaja yang sedang tumbuh kembang. Sampai saya mengatakan mereka tuh tumbuh kembang. Wis toyo, ibu bapaknya jangan iri. Kita kalau kembangnya ke samping. Ya, sekali lagi itu. Betul. Nah, makanya yang kedua juga, kita juga tergantung tentang aktivitas. Aktivitas kita belakangan ini di depan layar, lebih banyak duduk, ya, lebih banyak buka HP. So, kita bukan kuli kapal. Jadi, jangan sampai iri kuli kapal dikasih nasi bungkus, dikasih nasi padang, lalu kita juga iri. Kita juga mau dong, tahu diri dikit, kita nggak kerja keras kayak dia. Ya, ditambah Betul. lagi tentang, gender, ya. Papahnya umur 35, mamanya 35. Mamanya tuh lagi bunting gede banget. Lah kalau bapaknya perutnya ikut gede, nah ini yang gede ini bapaknya perutnya mau keluar lewat mana? Jadi kan nggak bisa. Nanti partusnya barengan ya. Lah yang meletus itu namanya. Jadi kan nggak mungkin suami itu iri dengan makanan istrinya yang sedang mengandung dan menyusui. Misalnya itu. Ya, ya. Oke, Jadi ini ada intinya pertanyaan lagi. kebutuhan tiap individu itu sebetulnya berbeda ya, karena populasi Bisa dalam jadi tabel berbeda. tumbuh kembang Betul, itu tidak tergantung berkembang. Oke. kondisinya. Ada pertanyaan nih. Oke.
7 tahun anaknya hanya makan yang dia sukai saja dan biasanya sangat sulit meminta dia untuk mencoba makanan baru. Padahal sudah kita Oh, pastikan enak dan kita contohin makan di depan dia. Kebetulan saya ibu rumah tangga jadi bisa makan bareng. Oke, oke, siap. Kerennya gimana nih? adalah dia ibu rumah tangga bisa makan bareng. Ini pertanyaannya bagus banget. Bu, ini sama seperti kayak kita punya baju rumah dan BH yang udah nyaman dipakai. Tebak, Anda sayang nggak? Saya kalau punya baju rumah dan BH yang sudah nyaman dipakai, mau tak buang, itu rasanya eman-eman loh. Ya, jadi kalau barangkali kalau anak itu barangkali di makanan, dia udah nyaman dengan makanan itu, jadi dia nggak mau mencoba sesuatu yang baru. Karena apa? Kalau di baju mencoba yang baru, ini gatel mbak, karena masih ada mereknya, masih keras. Nah, kalau di makanan barangkali kelolotan. Nah, tolong melihat bahwa anak itu belajar makan itu seperti kayak kita coba baju baru, kayak kita coba pindah kerjaan baru. Ya, seringkali banyak orang tua itu kejem. Kejemnya apa? Wes toh, kamu tuh kayak mama, apa juga bisa makan gini-gini segala macam. Sedangkan dia itu membutuhkan yang namanya comfort zone. Nah, comfort zone-nya dia adalah ayam goreng. Karena apa? Dia pernah makan ayam opor, tapi kok opornya rasanya ndak enak, bau. Lah, kan? Jadi itu yang membuat dia kenapa tidak mau mencoba yang baru. Itu penting. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua, kalau memang kita menginginkan anak mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang baru itu harus menarik, harus lebih baik daripada yang lama. Ya, itu sama seperti pasien saya yang saya ajarkan untuk makan sehat. Ya, sebab apa? Kalau dia berpikir dengan makanan yang ada sekarang so far so good, dia nggak bakal mau jadi lebih sehat. Ya, ibaratnya kayak kita udah biasa kemana-mana naik bajai. Ya, kelihatannya naik bajai itu enak daripada jalan kaki. Tapi lu nggak pernah nyobain naik Mercedes. Makanya saya mengatakan, Betul. makan bener itu ibaratnya kayak naik kasta. Kalau kamu udah pernah naik Mercedes, walaupun jendelanya 20, tapi kalau AC-nya kenceng, itu enak loh mbak. Isis mbak. Ya, Daripada naik bajai kipas-kipas. Gak ono bajai sih nganggo AC itu loh mbak. Ya, ya, dia barangkali anaknya itu belum mencoba sesuatu yang baru dan nyaman buat dia. So, perasaan nyaman itu penting. ya. Jadi pada intinya adalah bagaimanapun juga mencoba hal yang baru perlu waktu untuk adaptasi, perlu waktu Kedua, untuk harus memberikan pertemuan. nilai bonus. Harus Nah, memberikan dia nilai bonus. harus ada nilai bonusnya. Nah, gimana nih cara ngasih Betul. nilai bonusnya? Biasanya apa namanya kalau pada anak gitu kan dia sebetulnya suka hal yang baru nih. Kalau kalau saya Ya, yang saya terapkan ke anak-anak saya. Jadi kalau saya kepingin anak saya mencoba sebuah jenis sayuran yang baru gitu ya, apa namanya, ketika anaknya dilibatkan untuk memilih sayuran itu, saya kasih dulu gambarnya, ada nih sayuran ya, namanya itu pokcoy. Ya, bentuknya kayak sendok ya. Kita lihat sama-sama ya besok ya. Terus besok saya ajak ke pasar ya. Dia oh ini kayak ini pokcoy ya Mah ya. Emang ini bisa dimakan gitu. Iya bisa. Kita besok cobain ya. Atau itu yang saya ini sih Mbak. Jadi memberi nilai lebihnya kalau yang pernah saya coba adalah uh, menjadikan itu sebagai adventure baru. Anak saya ya, susah makan ikan, susah makan ikan. Jadi saya ajak ke pasar yang ada kolam ikan, orang jual ikan mas sama lele yang hidup itu, dia tangkap sendiri ikannya, dia seseruan sendiri sama tukang abang ikannya, dia bersihin di rumah. Dia mau makan ikan, gitu. Itu kalau saya ini yang malah gak kebetulan jadi. saya. Karena apa? Keweden nih aku. Kalau aku gak makan, nangis aku Ya, geru-geru mbak. jadi tetap individual ya gitu. Jadi Sama. kira-kira Kalau saya apa nggak yang bakal saya ngambil sesuatu yang masih hidup. Mesake loh mbak. ya, jadi mungkin individual kenali konteks anaknya, ciri khas anaknya. Tadi seperti Mbak Yen bilang, mungkin pernah dikasih opor, opornya bau nggak enak gitu. Jadi ada nggak pengalaman individual yang menyebabkan dia tidak mau gitu. Lalu apa Betul. kira-kira yang bisa membuat Betul. anaknya suka untuk sesuatu yang Oke. baru tersebut gitu ya? Ya, satu lagi juga. Nah, jadi ibu itu juga harus agak bawel. Jadi kalau seandainya anak mencoba sesuatu yang baru, jangan berhenti sampai di situ. Besoknya dikejar. Gimana kemarin gitu ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa hasil yang instan. Misalnya apa? Anak ini makan buah cukup banyak dan dia jadi suka. Lalu kemudian besoknya kita kejar nanya, untungnya apa makan itu? Mama, tadi saya pup, kok pupnya enak ya? Biasanya geden sakit dan lama sakit perut. Nah kalau anak remaja lain. Kalau saya ngomong sama Cila beda, Cil. Ini ya, makanan ini ya, bikin kulitnya glowing. Ya, besok dia makan 3 keranjang. Nah, besoknya jangan lupa dipuji.
gitu. kulit lu glowing loh, kulit Ya, lu glowing loh. itu sejalan dengan itu tadi ya, perkembangan otak remaja yang dia tuh Ya, ya, seneng kalau dia bisa dilihat oke sama peernya gitu kan, bisa dilihat apa namanya cantik ya, hasilnya ya gadis. hasilnya gitu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Pola dan jenis makanan yang baik untuk kesehatan reproduksi remaja apa dok? Antara godaan junk food dan makanan minuman yang manis yang banyak gula dan lain-lain. Oke, ini hal yang sama urusan makanan dengan pergaulan. Oke, di tengah suasana kayak begini, gimana caranya memisahkan anak saya dari orang-orang yang dia ketemui nggak karuan di Facebook? Ya anak sekarang Instagram kali ya. Kan anak Ya, sekarang itu gampang terpesona. Begitu mukanya kayak Lee Min Ho, ya kopi kopi yang itu, kopi. Ya. Sekarang lagi model drakor kan, oke. drakor Begitu mukanya betul. kayak Lee Min Ho, langsung dia kesengsem. Kenal enggak bapak esopo, mbok esopo rak ngerti. Coba, nah ini kan sama gitu loh ya. Jadi junk food itu ibaratnya juga kayak pergaulan. Jadi prinsipnya adalah anak-anak ini pengen sesuatu yang atraktif, sesuatu yang nggak basi, sesuatu yang ingin membuat dia itu jadi kelihatan beda gitu loh ya. Nah, saya tidak mengatakan bagaimana caranya anak saya tidak tidak terpapar dengan junk food, tetapi inilah gunanya kenapa since early in adulthood, jadi sejak anak ini sudah mulai masuk usia remaja, anak ini juga nggak boleh cuma sekedar baca komik gitu loh ya, nggak punya sekedar. Jadi ini bicara tentang literasi. Sebab begitu mulai remaja, anak-anak ini kalau sudah mulai terbiasa membaca sesuatu yang ada bobotnya dan dia bisa mikir, so then kita akan mempersiapkan anak ini bukan cuma sekedar lulus SMA, tapi juga bisa menjadi insya Allah suatu hari menjadi mahasiswa yang juga agak beda gitu loh. Ya, bukan mahasiswa yang cuma sekedar ngapalin diktat, bukan ngapalin apa yang dosennya ngomong, tapi juga dia bisa mencari dari jurnal-jurnal yang menurut dia penting. Jadi sekali lagi begitu anak masuk usia remaja, itu adalah momen justru ketika literasi otaknya sudah mulai tumbuh. Nah, jadi jangan Betul. cuma bermain seperti anak-anak, ya. Beri dia bacaan-bacaan, lalu berikan dia paparan seperti misalnya, kalau misalnya kita habis menjenguk saudara yang sakit, atau baru ngelayat om yang meninggal, amit-amit, om yang meninggal baru usia 50. Yuk diskusi. Ya, betul. Kenapa sih si om itu? Ya, Atau artis deh, ya, artis yang paling gampang betul. ya, artis ya. Ya, ya, Ada kan ada di medsosnya dia. Dia tuh ya, meninggal kemarin. Ya Allah, umurnya baru 50 tahun. Lah menurutmu ya, kenapa? Lo ternyata diabetes lo yo. Loh, ya, ya, diabetes itu gak datang jeng-jeng satu malam. Diabetes iya, kenapa? betul. Awalnya lemu. Lah Iya, badannya gemuk. Kebanyakan iya, orang-orang badannya gemuk. Oke, ini iya, sama dengan rokok. Ya, kenapa atletis makannya oke? Ternyata telah diusut, anak-anak kita pintar ngusut loh mbak. Itu artis ternyata diam-diam dia ngerokok dan dugem. Nah, jadi nggak iya, jaminan kan? Makan betul. sehat, badan atletis, sering olahraga, nggak jaminan. Iya. Jadi apa namanya kalau di remaja itu kan tadi yang saya tangkap poin penting dari Mbak Yen adalah mencari teaching moment. Ya, tadi itu Yes. kalau istilah yang saya dapat dari psikolog Mbak Anas ya namanya teaching moment dan gitu misalnya pas ketemu orang yang meninggal atau artis ada yang meninggal itu harus menjadi teaching moment kita. Kalau makan sehat udah menjadi prioritas, kita bisa tuh punya radar untuk oh ini teaching moment nih untuk aku ngobrol sama anakku Mbak, soal 2 menit makan lagi loh sehat. jam 9. Ya, 2 menit lagi. Kita akan tutup dulu ya. Sepertinya makin seru ini. Ada pertanyaan tapi sepertinya kita nggak sempat jawab. Mungkin nanti kita perlu sesi tambahan lagi kali ya Mbak Yen ya. Ngobrol-ngobrol tentang remaja lagi ya. Makin malam makin seru dan makin banyak yang nonton. Jadi sebelum kita berpisah itu summary-nya adalah makan sehat itu mampu laksana sepanjang orang tua menjalankan perannya dengan lengkap dan merencanakan. Libatkan remaja dalam perencanaan makan sehat untuk membentuk kemampuan resilience-nya. Mungkin itu Mbak Yen, ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Saya serasa udah cukup, Dokter Sylvia udah jago banget bikin kesimpulan. Terima kasih banyak untuk Makasih banyak semua teman-teman. Makasih banyak Mbak Yen. Ya, makasih banyak sekali. Sampai ketemu kapan-kapan. Terima kasih partisipasinya semua teman-teman Instagram. Sampai ketemu. Bye. Dadah. Bye.